Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Yani. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman, hari ini Bu Yani mau mengajak teman-teman bercerita tentang rumah. Ya, nah Bu Yani punya rumah. Ya, coba lihat. Nah, ini juga rumah loh. Ayo, ini kira-kira rumah buat siapa? Iya, ini rumah untuk binatang, ya, disebut kandang, ya. Nah, terus Bu Yani juga punya rumah, nih, ya. Bu Yani bikin rumah. Ini rumahku. Mana rumahmu? Ya. Nah, teman-teman, rumah itu kira-kira untuk apa? Ya, betul. Rumah itu untuk tempat tinggal, ya. Nah, tempat tinggal kita di rumah sama tempat tinggal siapa nih? Ya, binatang juga ada rumahnya, disebut kandang, ya. Teman-teman, kenapa Bu Yani mau tanya nih? Teman-teman, kan sekarang sedang pandemik ya, dan kita harus diam di rumah. Nah, kenapa kita harus diam di rumah? Agar kita terlindungi dari apa coba? Ya, penyebaran virus corona. Nah, ya. Nah, teman-teman, Bu Yani mau tanya nih. Kan kalau ke rumah kita masuk rumah, ada juga keluar dari rumah. Nah, ada yang tahu nggak ketika kita keluar rumah harus membaca doa keluar rumah? Ada yang bisa? Oke, kita sama-sama ya. Doa keluar dari rumah. Yo, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, barulah bismillah kita keluar rumah. Kemanapun kita bepergian, begitu kita keluar rumah, baca dulu doa keluar rumah. Nah, ketika pulang dari bepergian, dari manapun itu, ketika kita masuk ke dalam rumah, seperti biasa, ketok pintu dulu, lalu baca salam. Assalamualaikum. Lalu dibuka pintunya dan langkahkan kaki kanan. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Bu Yani mau coba bercerita tentang fungsi dari rumahnya. Ya, pertama nih, fungsi rumah itu bisa melindungi kita dari kedinginan, ya, dari hawa dingin. Bisa juga kalau ada dingin pasti ada panas, betul. Bisa juga terlindungi dari udara panas. Kalau terik mataharinya terlalu panas, kita bisa berlindung di dalam rumah, ya. Nah, selain dingin dan panas, bisa juga kita terlindungi dari hujan, ya. Nah, selain itu juga fungsi rumah sebagai tempat berkumpul kita dengan keluarga kita, ya. Nah, apalagi sedang pandemik ini ya, pasti kita sering berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Oke, jadi fungsi dari rumah itu pertama sebagai melindungi kita dari udara dingin, dari udara panas, dari turun hujan, dan juga sebagai tempat berkumpul kita dengan keluarga kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Yani hari ini sekarang mau bercerita tentang bagian-bagian dari rumah. Oke, yang pertama nih, di rumah kita itu ada ruang tamu. Nah, biasanya kalau kita kedatangan tamu, kita persilakan duduk di ruang tamu, ya. Biasanya di ruang tamu ada sofa, ada lemari, bahkan karpet juga ada, ya. Nah, selain ruang tamu, ada juga ruang keluarga. Nah, biasanya di ruang keluarga ini tempat kita berkumpul dengan sanak keluarga kita, ya. Bisa nonton bareng, bisa bercanda gurau dan sebagainya, ya. Nah, selain ruang keluarga, ada juga tempat beribadah. Nah, biasanya di rumah ada musola kecil tuh, yang untuk kita beribadah. Bisa sholat, bisa juga dipakai tempat untuk ngaji,
suci. Nah, ruang ibadah ini harus suci ya teman-teman, harus selalu bersih, harus terjaga dari najis. Tapi ingat, anak laki-laki ya, yang namanya laki-laki sholatnya harus di masjid. Oke. Nah, setelah ruang beribadah ada juga ruang tidur. Nih, di ruang tidur ini tempat kita beristirahat, rebahan ya. Tidurnya nyenyak di atas kasur, ada bantal, ada guling ya. Nah, setelah ruang tidur ada juga tempat nih kalau mama masak di mana nih? Ya, ada dapur. Di dapur pasti ada kompor, ada wajan, dan ada perkakas lainnya yang bisa dipergunakan untuk memasak ya. Dan terakhir ada juga ruang untuk kita bersih-bersih nih, namanya kamar mandi ya. Ingat, boleh nggak kita main-main di kamar mandi? Tidak ya, kamar mandi khusus untuk membersihkan badan kita. Oke. Baik teman-teman, nah selanjutnya teman-teman akan tahu nih perkakas atau jenis peralatan apa saja yang ada di rumah. Tadi kan ada ya teman-teman ya. Nih, ketika ke ruang tidur, di kamar tidur ada apa nih teman-teman? Ada kasur. Nah, kenapa kita tidur harus pakai kasur? Biar badan kita tidak pegel-pegel, tidak sakit-sakit, dan tidurnya nyenyak sekali ya. Lalu ada apa nih? Kita jalan-jalan lagi ke dapur nih. Di dapur ada apa? Ada kulkas ya. Terus di rak piring juga ada apa nih? Ada sendok, piring, garpu ya. Nah, semua peralatan ini pasti ada juga apa fungsinya. Nah, nanti Bu Guru tanya nih sama teman-teman apa saja fungsinya atau gunanya. Cari tahu, boleh bantu tanya ayah, boleh bantu tanya ibu, tanya kakak juga boleh ya. Nih, contohnya Guru punya ini nih. Apa coba ini namanya? Iya, ini namanya apa? Punya teman. Ini juga namanya apa? Nih, ya. Yang ini namanya sendok. Yang ini namanya garpu. Nah, teman-teman pasti tahu apa gunanya sendok, apa gunanya garpu. Ya. Baik teman-teman, itulah kegiatan hari ini ya. Nah, sebelum kita tuntaskan kegiatan hari ini, Bu Guru punya tepung. Ya, punya oleh-oleh buat teman-teman ya. Boleh dicoba nanti di rumah ya. Namanya tepuk rumah. Seperti ini ya. Tepuk rumah. Aku punya rumah tang ting tung, tang ting tung. Ada jendelanya. Tang ting tung, tang ting tung. Ada pintunya. Tang ting tung, tang ting tung. Ada kamar mandi. Gejebar, gejebur. Ada dapurnya. Srenggong sreng, srenggong sreng. Bisa ya? Dicoba di rumah ya. Oke, terima kasih.